Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatih Sofa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi Ta'aruf Perkuliahan Pancasila Indonesia Selain Pandang. Materi pertama yang saya akan jelaskan adalah sejarah lahirnya Pancasila dan perumusannya. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri atas dua kata dan dari Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa disebut dengan BPUPKI, yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumanggung dan Rajiman Widyodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yaitu rumusan Muhammad Yamin antara lain yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang abadi di Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965 terjadi suatu peristiwa yang dinamakan Gerakan 30 September atau G30S. Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif di belakangnya. Namun, otoritas militer dan kelompok keagamaan terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha Partai Komunis Indonesia atau PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologis komunis. Mereka berusaha untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membenarkan peristiwa pembantaian Indonesia tahun 1965 sampai tahun 1966. Pada hari itu, 6 jenderal dan 1 kapten serta beberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30S sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yaitu Garuda sebagai lambang negara, muncul dengan berbagai kisah. Sudah menjadi lambang kerajaan atau stempel kerajaan di Jawa, seperti Kerajaan Erlangga dari Bali, yang dalam banyak kisah Garuda melambangkan kebijakan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Garuda sebagai kendaraan Wisnu memiliki sifat pemeliharaan dan penjagaan tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan segala makhluk yang dapat terbang dan raja agung para burung. Di Bali biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, dan cakar elang tetapi memiliki tubuh dan tangan manusia. Biasanya diukir dengan ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah keemasan, digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wisnu atau dalam adegan pertempuran melawan naga. Materi yang kedua yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila. Berikut ini adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia. Materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara, tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Hal ini juga didasarkan pada sisi historis atau sejarah sebagaimana dibentuknya oleh BPUPKI.
bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis atau hukum tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan nomor 10 Romawi _MPR _1966 dalam kurung Jo Ketetapan MPR nomor Romawi 5 _MPR _1973 dan Ketetapan nomor Romawi 9 _MPR _1978. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR maupun DPR. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat diuraikan sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum Indonesia yang dijelaskan lebih lanjut ke dalam empat pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meliputi suasana dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hal-hal yang menjiwai pada waktu proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan tercermin dalam pasal-pasal. Manfaat memiliki dasar negara antara lain yaitu identitas negara. Dasar negara memiliki manfaat sebagai identitas negara yang membedakan dengan yang satu negara yang satu dengan yang lainnya. Artinya dasar negara ibarat ciri atau kepribadian bagi negara tersebut. Maka dari itu dasar negara di dunia berbeda-beda. Contohnya di Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang merekam keragaman masyarakat, namun tetap satu sebagai masyarakat Indonesia. Kedua, tujuan negara. Dasar negara juga bermanfaat sebagai tujuan negara dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara. Misalnya tujuan pembangunan. Tentunya tujuan dari masing-masing negara berbeda-beda di dunia ini. Ketiga, pandangan hidup. Dasar negara juga merupakan pandangan hidup atau ideologi bagi suatu negara yang turut menjadi acuan bagi masyarakat. Ada pula dampak jika tidak memiliki dasar negara. Berikut beberapa dampak jika kita tidak memiliki dasar negara sebagai berikut. 1. Negara tidak memiliki pandangan hidup. Negara yang tidak memiliki dasar negara artinya tidak memiliki pandangan hidup, sebab negara tersebut tidak memiliki tujuan, visi, misi, dan cita-cita yang ingin dicapai. Akibatnya tidak jelas hal-hal apa yang ingin diraih oleh negara tersebut untuk masyarakat mereka. Begitu pula terhadap kelangsungan negara tersebut. Yang kedua, negara tidak memiliki pedoman kehidupan bernegara. Akibatnya, selanjutnya adalah negara tidak memiliki pedoman kehidupan bernegara, sehingga pemerintah juga rentan menjadi berantakan dan hancur. Tak hanya dari segi pemerintahan, tetapi juga masyarakat, karena mereka tidak memegang suatu nilai yang sama. Negara rentan terkena konflik. Ketika suatu negara tidak memiliki dasar negara, maka negara tersebut rentan terkena konflik. Pasalnya tidak ada nilai yang sama yang dipegang oleh masyarakat negara tersebut. Begitu pula ketika konflik terjadi dan pemerintah tidak memiliki pedoman untuk keluar dari konflik itu dan mencapai tujuan bernegara. Materi yang keempat adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila terdiri dari seperangkat nilai dan norma yang seyogyanya terinternalisasi dalam diri setiap rakyat Indonesia. Ya, Pancasila adalah ruh yang menggerakkan aktivitas keseharian bangsa. Karena itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah urgensi. Mengapa demikian? Pancasila dirumuskan oleh para founding fathers negara Indonesia dengan memeras saripati nilai-nilai luhur yang telah sejak dulu membudaya di Nusantara. Dalam konteks kedudukan sebagai dasar negara, Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tanpa dasar negara, bangsa Indonesia memiliki identitas serta arah tujuan yang sama, sehingga ancaman perpecahan akan lebih mudah terjadi.
Berikut ini adalah cara melakukan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengamalan sila pertama, ketuhanan. Nilai ini terkandung pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan pada sila pertama tersebut mengandung dua nilai turunan, yaitu nilai kepercayaan atau nilai ketakwaan. Nilai kepercayaan diwujudkan dalam bentuk keyakinan dan pengakuan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks kenegaraan, keyakinan tersebut diwujudkan dengan adanya 6 agama yang diakui resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh praktik pengamalan di lingkungan rumah, seperti membiasakan keluarga untuk menjalankan kewajiban ibadah seperti sholat atau beribadah ke gereja bagi yang non-muslim. Yang kedua, membiasakan berdoa tiap sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, misalnya saat bangun tidur, makan, dan bepergian. Menghormati orang tua serta menaati nasihat dan perintahnya. Pengamalan nilai Pancasila, sila kedua yaitu kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menjamin kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Selain itu, dengan nilai kemanusiaan maka HAM akan dijunjung tinggi dalam konteks negara Indonesia. Berikut pengamalan nilai-nilai kemanusiaan di rumah dalam sila kedua Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai dan menyayangi orang tua serta saudara. Yang selanjutnya, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dan mendengarkan nasihat dan mematuhi perintah orang tua, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, pengamalan nilai Pancasila, sila ketiga yaitu nilai persatuan. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu mengandung nilai persatuan. Maknanya adalah bahwa seluruh warga negara Indonesia harus bersatu tanpa memandang perbedaan suku, bahasa, agama, dan latar belakang budaya lainnya. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nilai persatuan salah satunya dapat diwujudkan dengan cara memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Nasionalisme sendiri berarti rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Berikut penerapan nilai persatuan di sekolah, seperti berteman tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, suku, ras, dan golongan. Yang kedua, menjaga kerukunan dan toleransi di antara teman dan guru. Yang ketiga, yaitu membantu teman dan yang kesusahan dengan tulus, ikhlas, dan lain-lain. Pengamalan nilai Pancasila, sila keempat yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan terkandung pada sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai tersebut bermakna kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nilai kerakyatan terkait erat dengan pemerintahan sistem demokrasi, yaitu keempat, yang bermakna pengambilan keputusan dari pendapat-pendapat yang berbeda diutamakan melalui mekanisme musyawarah. Yang pertama, penerapan nilai kerakyatan di dalam rumah sebagai berikut. Anak mendengarkan dan menuruti nasihat orang tua. Yang kedua, orang tua mau mendengarkan dan menerima saran dari anak. Yang ketiga, menghargai dan melaksanakan keputusan. Sila yang kelima, pengamalannya yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan tercermin dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana nilai tersebut adalah setiap masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, mewujudkan rakyat yang sejahtera tanpa kesenjangan ekonomi, sosial, budaya, juga politik. Merupakan suatu tujuan dari bangsa Indonesia. Dengan demikian nilai keadilan dapat diwujudkan. Berikut penerapan nilai keadilan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melakukan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. Yang kedua, membantu tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Yang ketiga, mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan rakyat. Materi yang kelima yaitu prinsip-prinsip filsafati Pancasila sebagai dasar negara. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah dari bahasa Arab, filosofi dari Inggris, filosofi Jerman, Belanda, Perancis. Semua istilah itu bersumber pada istilah Yunani yaitu filosofia. Filosofia adalah bahasa Yunani, merupakan kata majemuk yang terdiri dari film
Philein berarti mencintai, sedangkan philos berarti teman. Philia cinta. Selanjutnya sophos berarti bijaksana, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau kearifan. Ada dua arti secara etimologis dari filsafat, yaitu sedikit berbeda. Pertama, apabila istilah filsafat ini mengacu pada asal kata philein dan sophos, maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana. Bijaksana dimaksud sebagai kata sifat. Kedua, apabila filsafat mengacu pada asal kata philos dan sophia, maka artinya adalah teman kebijaksanaan. Yang dimaksud dalam kebijaksanaan di sini adalah sebagai kata benda. Filsafat Pancasila adalah landasan ideologis yang mendasari negara Indonesia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Bangsa Soekarno sebagai dasar negara pada tahun 1945. Filsafat Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup yang mencerminkan nilai-nilai dasar Indonesia dan menjadi landasan bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi di negara ini. Materi yang terakhir yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Dengan kata lain, terkait dengan hakikat sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu yang pertama hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila Pancasila menunjukkan pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya, Pancasila terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil yang dibunuhi awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak atau mujarrad tidak mewujud atau lebih tidak mewujud artinya daripada kata dasarnya. Yang kedua yaitu hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjukkan pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataan. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Dalam realisasi hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, dan perubahan zaman. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran, maka semua itu adalah dari Allah semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.